Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu Channel. Semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Kembali lagi dalam YouTube channel saya, Faiza Shihab. Kali ini masih membahas topik yang sama, sister, namun part yang ketiga. Jika nanti ada masukan ataupun tambahan terkait informasi yang saya berikan, silakan tulis di menu komen ya, saudara-saudara Edu. Karena di sini kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling bertukar pengetahuan dan pengalaman tentunya. Baik, sebelum kita akan masuk ke dalam praktek mengenai sister dengan tata cara teknis yang lebih mendetail, di sini saya memberikan gambaran terlebih dahulu apa itu BKD dan LKD. Jadi saudara-saudara ibu tentunya tahu BKD itu adalah singkatan dari beban kinerja dosen. Ini adalah merupakan potret beban SKS dosen dalam melaksanakan tridharma dalam satu semester. Tridharma tentunya terdiri dari 3, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. LKD merupakan potret kinerja real dosen dalam melaksanakan tridharmanya, atau LKD yang kita kenal singkatannya adalah laporan kinerja dosen. Jadi di sini batas rentang SKS untuk BKD LKD itu adalah 12, minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS yang terdiri dari tridharma itu tadi. Di mana 12 SKS itu setara dengan 37,5 jam dan 16 SKS terdiri dari 56,25 jam. Jika melebihi dari itu, maka nanti akan terhitung sebagai beban lebih, saudara-saudara Edu. Tentunya untuk menghitung SKS dalam laporan Serdos tiap semesternya atau BKD dan LKD itu berbeda dengan perhitungan KUM pada saat kenaikan pangkat Bapak Ibu. Perhitungan angka kreditnya itu berbeda, PAK-nya berbeda. Kalau untuk regulasi PAK dia akan mengacu ke Permen RB 17 tahun 2013. Tapi mungkin itu akan kita bahas dalam topik yang berbeda tentunya. Untuk sekedar untuk briefing sedikit, sahabat-sahabat Edu, batas rentang SKS untuk BKD ataupun LKD adalah minimal 12 SKS dan maksimum adalah 16 SKS per satu semesternya. Dimana untuk komponen ataupun unsur pendidikan ditambahkan bobot penelitian itu adalah minimal 9 SKS, sahabat-sahabat Edu. Kemudian untuk pengabdian ditambahkan bobot penunjang minimal adalah 3 SKS. Sehingga jika nanti keduanya ini dijumlahkan, minimalnya adalah 12 SKS, sahabat-sahabat Edu. Namun menariknya dalam sister saat ini, mungkin ini saya juga butuh tambahan dari bapak ibu semua. Di sini tertera kriteria pelaksanaan pendidikan dan penelitian minimal adalah 9 SKS. Namun menariknya adalah kriteria pelaksanaan pengabdian dan ditambahkan penunjang, dia tidak ada tulisan minimalnya Bapak Ibu. Namun ada ketentuannya adalah tidak boleh kosong. Jadi unsur pendidikan, unsur penelitian, dan unsur penunjang tidak boleh kosong. Namun di sistem di sini, jika pendidikan ditambahkan penelitian minimal 9 SKS, jadi sesuai dengan yang selama ini kita lakukan ya Bapak Ibu. Namun yang di sini kriteria pengabdian ditambahkan penunjang itu tidak ada minimal 3 SKS-nya seperti ini. Namun untuk kita main aman, sebaiknya kita mengikuti yang sebelumnya saja ya Bapak Ibu semua. Tapi di sini menarik Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu di sini adalah syaratnya Bapak Ibu untuk melihat. Kalau Bapak Ibu lihat kolom selanjutnya, ini adalah SKS BKD Bapak Ibu di semester tersebut. SKS realnya berarti. Kalau di sini merah, maka Bapak Ibu harus menyesuaikan. Kan minimalnya 12 SKS, maksimum 16 SKS. Kalau di sini, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 52. Berarti saya SKS lebihnya banyak sekali ya. Karena itu nanti harus disesuaikan kembali. Itu nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ya Bapak Ibu di video-video selanjutnya.
Jadi kalau kita melakukan pengisian komponen BKD dalam Sister, nanti ada menunya seperti ini. Untuk sementara saya berikan briefing sedikit dulu ya Bapak Ibu, namun secara jelasnya nanti akan kita buka sistem-sistemnya untuk praktek realnya. Di sini ada pelaksanaan pendidikan. Namun di dalam pelaksanaan pendidikan di sini nanti juga Bapak Ibu akan masuk dalam kualifikasi juga nantinya. Karena di kualifikasi tersebut nanti Bapak Ibu bisa mengisikan diklat atau pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang memiliki sertifikat minimal 30 jam, Bapak Ibu bisa masukkan mengklaim kegiatan tersebut sebagai unsur pendidikan. Tapi memang pengisiannya di kualifikasi Bapak Ibu. Nantikan di video berikutnya ya Bapak Ibu ya, tata cara mengerjakannya seperti apa. Kemudian ada pelaksanaan pendidikan dan ada pelaksanaan pengabdian. Jadi ada 4 komponen di sini yang Bapak Ibu bisa isi pada saat Bapak Ibu melaporkan BKD setiap semesternya. Untuk POPAK 2021, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Sister. Masuk ke dalam Sister, Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu, lalu passwordnya, lalu Bapak Ibu klik login. Setelah masuk ke dalam Sister, di bagian bawah di sini, Bapak Ibu di bagian kiri, Bapak Ibu ada di sini ada namanya. Kemudian ada tulisan profil, kualifikasi, kompetensi. Scroll ke bawah Bapak Ibu di dalam pilihan layanan BKD, silakan diklik. Kemudian di sini ada rekap kegiatan. Kemudian di rekap kegiatan ini Bapak Ibu ada informasi mengenai layanan BKD. Di sini ada tertulis layanan ini mulai digunakan pada semester genap 2020-2021, salinan POPAK 2021 unduh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini yang tadinya kursornya berbentuk panah, jika digeser ke tulisan unduh, bentuk panah ini bisa diklik. Di sini Bapak Ibu ada salinan POPAK-nya. Yang menariknya dalam perhitungan POPAK di sini, tidak hanya SKS-nya Bapak Ibu bisa melihat, tapi Bapak Ibu juga bisa melihat secara detail bukti kinerja yang diperlukan Bapak Ibu. Jadi di sini ada 104 halaman Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di halaman mulai dari halaman 23 Bapak Ibu. Contohnya kita lihat di sini. Membimbing skripsi Bapak Ibu sebagai pembimbing utama. Skripsi untuk setiap mahasiswa bobotnya adalah 0,5 SKS, dan di sini ada Bapak Ibu untuk bukti kerjanya. Yang diperlukan adalah SK pimpinan perguruan tinggi ataupun pimpinan perguruan tinggi, bukti bimbingan ataupun logbook bimbingan. Jadi cukup ini saja yang dilampirkan nanti pada saat di Sister. Jadi di sini sudah lengkap Bapak Ibu, tidak hanya SKS-nya, beban SKS yang Bapak Ibu bisa klaim setiap semesternya, tapi juga bukti kinerjanya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa lihat di link deskripsi YouTube saya Bapak Ibu ya. Di sana akan saya lampirkan untuk berkas ini. Untuk POPAK 2021 ada beberapa penyesuaian Bapak Ibu. Baik ada penambahan untuk poin-poin yang ditambahkan. Contohnya seperti MBKM Bapak Ibu, kegiatan Merdeka Belajar. Namun ada juga poin-poin di mana bobotnya dilakukan perubahan. Ada yang menjadi lebih tinggi, ada yang menjadi lebih rendah. Jadi Bapak Ibu harus sedikit berhati-hati Bapak Ibu dalam melihat bobot yang ada, agar bisa menstrategikan secara tepat sasaran di mana batas BKD LKD tersebut minimal 12 SKS dan maksimum 16 SKS. Contohnya Bapak Ibu seperti perhitungan dalam bentuk di sini untuk skripsi Bapak Ibu. Skripsi dulu 2 SKS, sekarang menjadi minimal 0,25, maksimum 1,33. Di sini tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu apakah membimbing disertasi, tesis, skripsi ataupun laporan akhir. Makin kecil tingkat pendidikan yang Bapak Ibu bimbing, contohnya adalah skripsi adalah untuk S1, tentunya bobot ini akan makin menjadi kecil.
Di situ lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di POPK yang ini ya Bapak Ibu, yang ada 104 halaman ini. Masing-masingnya di situ akan terpisah-pisah. Contohnya seperti ini, disertasi 1,33 SKS. Di sini bobot-bobotnya ada Bapak Ibu. Tesis itu adalah 1 SKS, skripsi 0,5 dan seterusnya. Jadi pada saat Bapak Ibu melihat di seperti ini di PPT ini, tentunya ini sumbernya dari Alel Dikti. Kisaran ini tergantung dari jenis bimbingan yang Bapak Ibu lakukan. MBKM tentunya Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bobotnya cukup tinggi ya Bapak Ibu. 5-12 SKS bahkan. Begitu pula bobot yang lain Bapak Ibu, seperti penelitian. Penelitian di sini menghasilkan karya ilmiah, poin-poinnya masing-masingnya Bapak Ibu bisa cek di POPK. Saya hanya menjelaskan secara briefing saja. Seperti di sini Haki Bapak Ibu. Terdaftar di Haki, itu besar sekali 10-20 SKS. Untuk publikasi di antara ini Bapak Ibu, 2,5-10 SKS. Jadi Bapak Ibu bisa menstrategikan kira-kira Bapak Ibu kegiatannya itu akan bisa mengambil di bagian yang mana. Pengabdian masyarakat ini yang agak sedikit berhati-hati Bapak Ibu. Adapun ada beberapa poin-poin tambahan seperti berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, di mana SKS-nya menjadi lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai anggota editor jurnal tertentu, ada surat tugasnya dan lain-lain, maka ini bisa diklaim di dalam BKD. Untuk penunjang Bapak Ibu yang harus agak berhati-hati adalah saat Bapak Ibu misalkan poin nomor 6 ini, kita menghadiri seminar. Biasanya kita pilih nomor 6 ya Bapak Ibu, berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Itu bobotnya kecil, 0,5-0,75. Artinya, untuk memenuhi 3 SKS tadi harus ditambahkan lagi kegiatannya menjadi lebih banyak. Begitu pula pada saat Bapak Ibu melakukan pelatihan ataupun penyuluhan Bapak Ibu. Itu berkisar antara 0,25-6 SKS. Kalau pengabdian secara masyarakat yang Bapak Ibu lakukan adalah insidental, di mana di situ adalah tidak berkala, materinya itu tidak berkala, hanya sekali mengajar kemudian sudah, maka di situ bobotnya 0,25. Yang sebelumnya itu adalah 1 SKS Bapak Ibu. Begitu pula sebelumnya untuk menghadiri seminar ya berperan aktif dalam pertemuan ilmiah itu adalah 1 SKS, sedangkan sekarang turun menjadi 1/4-nya Bapak Ibu, menjadi 0,25. Artinya Bapak Ibu bisa mencari bobot-bobotnya SKS Bapak Ibu di poin yang lain atau kegiatannya diperbanyak. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ada lagi yang mengenai kewajiban khusus yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kewajiban khusus ini adalah syarat dalam waktu 3 tahun setiap jabatan fungsional yang Bapak Ibu sudah punya saat ini itu memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Contohnya untuk profesor Bapak Ibu, ada 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional atau paling sedikit 1 yang diterbitkan di internasional bereputasi dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu 3 tahun untuk menulis di publikasi dengan syarat tadi. Bagaimana jika rektor kepala? Itu syaratnya ada lagi. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat di sistemnya Sister untuk kewajiban khusus. Nanti akan saya kasih tahu secara detail di video berikutnya ya Bapak Ibu. Nanti di sini ada tampilannya Bapak Ibu kewajiban khususnya. Ada kegiatannya menulis buku ajar dengan menulis publikasi ilmiah. Lalu di situ ada syarat minimumnya. Total kinerja di sini adalah apakah Bapak Ibu sudah memenuhi syaratnya atau belum. Jika belum, tidak usah khawatir, di semester yang ini Bapak Ibu masih punya waktu 3 tahun. Dan itu nanti berbeda-beda ya Bapak Ibu syarat minimumnya antara AA, lektor kepala dan profesor. Jadi tinggal Bapak Ibu lihat saja di sistem sisternya. Untuk lektor kewajibannya adalah minimal 1 buku ajar,
dan menulis di publikasi ilmiah. Itu adalah satu, masing-masing satu dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi menarik ya Bapak Ibu, sistem yang ada sekarang, di sini Bapak Ibu harus berhati-hati dengan bobotnya agar nanti di Bapak Ibu pada saat pelaporan bisa menstrategikan agar tercapai rentang SKS tadi 12 sampai dengan 16 SKS. Jika lebih ya tidak masalah Bapak Ibu, nanti tinggal dimasukkan saja di beban lebih. Untuk teknis-teknisnya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk semua. Jika ada kritik, saran, masukan dan tambahan mengenai informasi yang saya berikan, saya tunggu loh Bapak Ibu di menu komen. Saya Faiza Shihab undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.